Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu audiens semuanya. Perkenalkan saya Intani Dewi sebagai Ketua Tim Ekspedisi Patriot dari IPB University. Saya merasa bangga dapat memberikan presentasi kepada Bapak Ibu semua hari ini. Tujuan kami adalah untuk mendiseminasikan hasil kajian mendalam yang kami lakukan di kawasan Transmigrasi Cahaya Baru dengan judul kajian yaitu Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik pada Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil ini bukan hanya laporan, melainkan fondasi strategis bagi upaya kita bersama untuk bertransformasi menuju hilirisasi ekonomi wilayah. Dapat kita ketahui bahwa kawasan transmigrasi Cahaya Baru adalah wilayah prioritas nasional dengan potensi yang luar biasa. Dari hasil analisis kami tegaskan bahwa jeruk siam adalah komoditas unggulan kunci dengan produksi mencapai lebih dari 43.000 ton per tahunnya. Jeruk siam itu memiliki daya ungkit yang mampu mendorong seluruh ekonomi kawasan. Namun, kami menemukan tantangan besar, ya, yaitu adanya infrastruktur yang masih kurang dan perlu penanganan khusus untuk mengoptimalkan keuntungan para petani jeruk dan juga nilai tambah yang masih sangat rendah. Para petani walaupun produksinya tinggi, tapi dia pada posisi tawar yang lemah, terutama dengan adanya banyak tengkulak dan fluktuasi harga pada jeruk segar. Sehingga keuntungan yang didapat itu tidak menetap cahaya baru. Nah, maka dari itu ini adalah celah yang harus kita tutup dan kita tambal ya, sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Nah, adapun permasalahan ataupun temuan masalah yang kami dapatkan selama kami di lapangan yaitu dibagi menjadi dua level. Yang pertama yaitu di level bisnis. Nah, kita melihat bahwa petani itu hanya menjual jeruk sebagai buah segar. Kurangnya diferensiasi produk, lemahnya branding dan juga pemasaran dari produk jeruk, terutama juga produk yang sudah diolah tetapi belum memiliki branding yang kuat. Sehingga memang perlunya hilirisasi jeruk ini menjadi produk olahan. Yang kedua, di level kelembagaan. Adanya BUMDes maupun koperasi di lokasi transmigrasi tetapi belum berfungsi secara optimal. Karena mereka belum menjadi pengendali rantai pasok ataupun off-taker utama yang melindungi harga jual petani. Oleh karena itu, arah strategi yang kami rekomendasikan adalah transformasi total. Jadi kita harus beralih dari kegiatan hulu primer menuju ekosistem bisnis terintegrasi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan penguatan kelembagaan lokal. Oleh karena itu dibutuhkan desain pengembangan komoditas unggulan spesifik yang berfokus pada jeruk siam untuk mendorong hilirisasi, menciptakan nilai tambah dan juga memperkuat daya saing kawasan transmigrasi cahaya baru. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ekspedisi Patriot ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi khususnya di Cahaya Baru. Selain itu juga program ini diharapkan dapat mewujudkan ekosistem bisnis desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut adalah tim ekspedisi Patriot yang ditugaskan di kawasan transmigrasi Cahaya Baru, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saya sebagai ketua Intani Dewi, lalu ada koordinator lapangan Nadia Rahadatul, dan 3 orang mahasiswa sebagai anggota, yaitu Diki Ripandi, Agisni, dan juga Olivia Wardahesa. Dan berikut adalah metode bagaimana kami menemukan pemetaan terkait dengan komoditas unggulan, yaitu dengan mengambil data kualitatif maupun kuantitatif. Adapun data primer yang kami dapat melalui observasi dan juga survei di lapangan dan wawancara yang mendalam dengan para stakeholder terutama petani. Dan juga kami mengadakan beberapa kali fokus group discussion untuk menggali potensi wilayah dan juga apa keinginan dari masyarakat sekitar sehingga untuk meningkatkan ekonomi mereka dan juga melalui pengisian kuesioner penelitian. Dan data sekunder yang mendapatkan melalui Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan juga Dinas Transmigrasi setempat. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan FGD selama di lapangan. Dan berikutnya
Ini adalah pemetaan dan juga pengembangan komunitas unggulan. Dapat kita lihat di kawasan transmigrasi cahaya baru itu ada 6 SKP. Nah, yang kami fokuskan selama di sana yaitu pada SKPC, terdiri dari 8 desa, dan hampir semua setelah kita petakan itu mereka memang bertani jeruk maupun padi ya. Dan berdasarkan analisis yang kami lakukan melalui analisis LQ dan juga shift share analisis bahwa menunjukkan jeruk siam ini memang sebagai komoditas basis dan memiliki keunggulan komparatif. Ya, maksudnya adalah produksinya memang relatif lebih dominan dibandingkan yang lain ya. Dan ini jeruk siam ini layak menjadi komoditas prioritas untuk pengembangan wilayah dan juga peningkatan nilai tambah. Baik, berikutnya adalah terkait dengan pembahasan model bisnis yaitu pemetaan bisnis model kanvas komoditas jeruk siam, yaitu kita bisa tahu ya dengan adanya BMC ini menjadi dasar pemetaan peluang usaha jeruk siam sehingga arah pengembangan komoditas lebih terstruktur dan juga berdasarkan data yang ada. Hal ini juga menggambarkan dampak nyata bagi kawasan transmigrasi cahaya baru ya untuk memperkuat rantai nilai dan juga meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir itu untuk menentukan strategi bisnis yang tepat yang dapat dikembangkan di kawasan untuk bisa dimaksimalkan secara berkelanjutan. Adapun rekomendasi strategi yang akan kami tawarkan berdasarkan identifikasi tantangan potensi serta analisis mendalam terhadap potensi rantai pasok dan juga kelembagaan kawasan jeruk siam di kawasan transmigrasi cahaya baru itu diposisikan sebagai komoditas unggulan yang mampu mendorong transformasi ekonomi dari hulu ke hilir ya. Em, Adapun kita merumuskan strategi utama yaitu ada dua. Yang pertama yaitu strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Sehingga kita udah mulai memikirkan produk-produk turunan dari jeruk siam ya melalui teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan pendapatan maupun ya nilai tambah dari si jeruk tersebut sehingga keuntungan petani dapat meningkat. Dan yang kedua adalah strategi kelembagaan dan pengendalian rantai pasok. Nah, ini adalah kunci dari keberlanjutan. Nah, kami merekomendasikan untuk merevitalisasi total BUMDes ataupun koperasi dan mereka harus mengambil peran sebagai off-taker utama yang membeli hasil petani dengan harga yang layak dan mengelola seluruh distribusi. Nah, penguatan ini juga mencakup penetrasi pasar melalui kemitraan formal dan juga pemasaran digital. Bahkan banyak sekali sebenarnya potensi yang bisa digali dari eh, hasil olahan ataupun peningkatan nilai tambah dari jeruk siam ini untuk membuka akses pasar baru. Intinya kita bisa berusaha merubah kelemahan posisi tawar dari si petani jeruk siam ini untuk menjadi kekuatan kolektif melalui badan usaha milik masyarakat sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari ekspedisi Patriot ini untuk tujuan B adalah sudah cukup jelas di kawasan transmigrasi cahaya baru ini, jeruk siam ini adalah merupakan lokomotif yang kita miliki. Tapi dia hanya akan menarik gerbong ekonomi jika kita segera membangun infrastruktur kelembagaan dan juga hilirisasi. Maka intervensi yang harus dilakukan dengan jangka waktu yang pendek, menengah, dan panjang itu yang pertama adalah perencanaan model operasional BUMDes, yang kedua penyiapan proposal investasi hilirisasi, dan yang ketiga adalah membangun kolaborasi multi pihak. Ya, kami berharap hasil diseminasi ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bergerak bersama. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah semangat quotes, yaitu perubahan tidak lahir dari satu langkah besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari terus berkolaborasi untuk mewujudkan cahaya baru yang produktif, berdaya, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.